Halo semua, balik lagi dengan Aku Milikmu Podcast. Apa kabar? Aku harap kalian sehat dan selalu dalam kebaikan. Sebenarnya, adanya podcast kali ini karena aku merasa terlalu lelah untuk menghadapinya terus-menerus. Mungkin bukan cuma aku saja. Kalian pun pasti akan jenuh ketika ada pertanyaan yang orang lain tanyakan secara berulang. Dan sekarang aku mau membahas beberapa hal yang sebenarnya tidak dipertanyakan. Kalau kalian gak setuju dengan pembahasan kali ini, boleh skip dan silahkan dengar. Kalau kalian satu rasa denganku, boleh dengarkan sampai selesai ya. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya mulai muncul di usia remaja, menginjak ke dewasa. Antara 18 tahun ke atas. Mungkin kalian sudah bisa menebak beberapa hal yang membuat kalian pun muak saat mendengarnya kan? Apalagi pertanyaan ini sering terdengar saat acara keluarga yang melibatkan perkumpulan. Saat pertama bertemu dengan teman lama dan ketika setiap kali ada kesempatan untuk ditanyakan. Dengan adanya obrolan kali ini, semoga kita lebih bisa mengendalikan mulut kita untuk tidak mempertanyakan hal yang belum orang tersebut capai. Seperti pertama, biasanya dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir. Pasti ada saat dimana ditanya, kapan wisuda, kapan lulus, iya kan? Apalagi kalau menurut mereka kita tidak sesuai dengan target waktu untuk lulus. Kayak yang kok belum wisuda juga? Kayaknya udah lama kuliah ya, tapi kok belum selesai? Di saat-saat itu pasti pengen banget ngejawab, ya ini sedang diusahakan, tolong sabar sedikit. Kalau aku pun dosennya, gak perlu pakai skripsi. Masuk sebentar, langsung lulus dan dapat ijazah. Biasanya kalau kepancing begini jadi baper. Kayak kesel sendiri. Kayak gak ada yang ngertiin. Kan memang kita lagi usahakan untuk sesuai dengan waktu. Mereka yang nanya gak ngerjain puluhan project demi menyelesaikan step by step sampai tujuan. Mereka gak ngerasain harus begadang cuma karena revisian. Kita yang ada di posisi itu jadi tertekan, stres, dan bisanya cuma nangis karena susah ngejelasin ke mereka. Kemudian
Untuk yang pertama kali merambah dunia kerja, setiap kali momen lebaran harus kumpul di satu rumah yang biasanya rumah kakek nenek. Rame orang, ada sepupu, keponakan, om, tante. Pasti awalnya nyindir dulu. Bagi-bagi THR nih, kan udah kerja. Lalu mulai nanya, "Oh ya, kamu kerja di mana? Gajimu berapa?" Kalau boleh nggak sopan, pengen jujur ya. Kalau aja bukan keterpaksaan, mending juga duitnya buat kebutuhan sendiri. Tapi apa? Cuma nyengir dan berusaha menyabarkan diri. Nah, kalau udah lulus, udah wisuda dan dapat pekerjaan yang enak, pertanyaan yang diajukan naik level lagi. Kapan nikah? Untuk yang udah punya calon, mungkin gak terlalu bingung buat nyari jawaban ya. Untuk yang masih sendiri, rasanya kesel. Pengen banget dikasih jodoh saat itu juga. Tapi jangan salah, yang menurut keluarga udah ada calonnya, pertanyaannya lebih barbar. Kayak pacaran terus, tapi gak dinikah-nikahin. Dia gak serius kali sama kamu. Pacarannya udah berapa tahun? 5. Kalau udah nikah, pasti udah ngegendong anak. Ya Tuhan, kalau di posisi itu, pengen teriak gak sih di telinganya dan nanya, "Apakah Anda Tuhan? Kok yakin sekali dengan takdirku?" Lalu, untuk orang-orang yang udah lama menikah, ya, kalian bisa menebaknya. Selalu, kapan punya anak? Jangan nunda terlalu lama, gak baik. Lebih parahnya lagi, kok belum dikasih momongan? Mandul ya? Hei, boleh banget nampar mulut orang yang berani ngomong gitu gak sih? Boleh kan? Halal kan ya? Kalau misalkan anak dibuatnya dari tepung terigu, bikin 10 juga sanggup. Nah, otak orang tuh susah buat mikir kalau anak tergantung dari Tuhan, bukan dari tangan suami istri. Selain soal anak, urusan rumah juga ya ikut campur. Rumah kotor dikit, komentarnya banyak. Anak diem atau bandel selalu dibandingkan kayak keluarga dia paling perfect, paling bener. Ukuran badan juga kadang dipertanyakan loh.
Jangan heran ya, apalagi kalau udah berumah tangga. Gendut dikit sok nasehatin, katanya suamimu nanti cari yang langsing loh. Giliran tetep kurus, kecil banget, berat badannya gak nambah, gak bahagia ya? Bisa nutup mulut orang kayak gitu gak sih? Jawabannya ya gak bisa. Berusaha diem aja, tapi kayak gak terima. Kalian sadar gak sih? Dari pertanyaan mereka selalu jadi bahan untuk perbandingan. Selalu. Awalnya nanya, nanti ujung-ujungnya, tapi si ini bisa kok. Tapi si itu baru nikah, langsung punya anak. Dia udah punya tanah, mobil, rumah, udah sukses. Ya, wajar sih. Kalau udah di puncak emosi, aku lebih memilih pergi. Ngehindar dari orang-orang yang katanya peduli. Ngerasa gak penting banget buat ngejawab pertanyaan yang nanti kalau ada waktu juga dia tanyakan lagi. Kalian pernah denger nasihat begini kan? Kita cuma punya 2 tangan yang gak mungkin bisa menutup ribuan mulut orang yang berkomentar. Tapi dengan 2 tangan yang kita punya, kita mampu menutup kedua telinga kita untuk tidak mendengarkannya. Jadi, kalau kita sedang merasakan di posisi muak, sedang ada di posisi itu, seperti aku sekarang, ya, kayak ya udah, gak usah dengerin apapun yang buruk-buruk, dan jadi lebih bersyukur aja kalau di posisi ini emang gak enak, dan bisa jadi pelajaran untuk lebih menghargai orang lain lagi, untuk lebih menghargai privasinya, dan untuk tidak terlalu ingin tahu dengan urusan orang lain yang sebenarnya memang ya gak penting. Aku rasa cukup ya. Kalau ada kebaikan, yaitu karena penciptaku. Dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Kalau banyak buruknya, yaitu semata-mata karena diriku sendiri. Dan semoga kalian tidak mengikuti. Bye semua. Terima kasih sudah mau belajar tentang beberapa hal yang seharusnya tidak dipertanyakan bersama Aku Milikmu Podcast.